yang Allah perintahkan. Katakanlah bahwa kami mengikuti agama Ibrahim. Nabi Muhammad Muslim, Nabi Muhammad agamanya Islam. Ya Nabi Ibrahim pun juga begitu, karena kami mengikuti agama Ibrahim. Nah, saya tanya ke abang nih tadi yang kayaknya so yes paling duluan. Coba sih bang, ya. Kalau Yesus aja ya, saya tahu Yesus juga nggak pernah menyebut dirinya adalah Kristen atau membawa Kristen atau meninggalkan Kristen, nggak pernah ada datanya. Ya sudah, coba deh kita kembali ke yang lama, yang abang tadi paling yes katanya ada nubuatan Yesus di perjanjian lama. Di mana datanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Beda hal tadi bisa saya jelaskan. Itu Kak, jadi penjelasan saya tentang kakak yang mempertanyakan tentang gereja, kakak membawa standar kepada masjid, itu berbeda Kak. Itu berbeda. Dan yang satu lagi yang seperti Kak, saya mau mengambil contohnya seperti ini. Mohon maaf sekali. Di dalam Al-Quran kan tiada Tuhan selain Allah. Nah, berarti kalau saya memahami tiada Tuhan selain Allah, yang gak ada lagi gitu loh. Ya itu aja gitu kan. Nah, tapi kalau di standar di Alkitab itu berbeda Kak. Jangan ada Allah lain bagimu. Jangan ada Allah lain bagimu. Kayak gitu. Jadi itu kita kalau mengambil standar kita samakan Kristen dengan Islam, itu nggak bisa disamakan Kak. Tapi kayak yang saya mau katakan ya seperti itu Kak. Kalau kita berbicara tentang kekristenan, ya ayo saya siap. Dan kakak membicarakan tentang gereja, ya saya menjelaskan. Enggak. Terus masalahnya tidak ada Tuhan selain aku tuh maksudnya apa? Apalagi ke situ kau lari kenapa? Enggak, dia kalau di Alkitab enggak seperti itu bahasanya Kak. Jangan ada Allah lain bagimu. Enggak ada tiada Allah selain aku, enggak ada. Kalau di Alkitab enggak ada dituliskan kayak gitu. Tidak ada Allah lain. Oh, enggak ada ya. Anda buka Bang Yesaya 45:21 Bang. Yesaya 45:21 Bang. Nggak ada katanya ya, nggak ada. Abang makanya jangan lari-lari Bang. Abang nih udah lari-lari, nekat-nekat tantangin mu'alaf, buktiin pengikut Yesus. Udah gitu lari-lari ke sana. Sok-sokan di Al-Quran tiada Tuhan selain aku, di Alkitab nggak ada. Ya semua Bang. Jangan kayak gitu. Malu. Gimana Kak apa? Izin bicara sedikit. Intinya Kak Salam, teman-teman semua, aku di sini kenapa ngerasa damai banget setelah
memahami hal ini, memahami apa yang Yesus inginkan terhadap kita, ya. Jadi begitu aku juga menemukan di Al-Quran tentang bagaimana Allah itu bisa membuka atau tidak membukakan hati itu, disitulah aku akhirnya mulai berdamai dengan semua pertentangan ini. Semoga semua yang belum Allah bukakan pintu hatinya akan dibukakan. Itu aja sih, supaya kita damai dengan apa yang menjadi keyakinan kita terhadap Allah itu sendiri. Itu aja Kak, aku izin turun. Masya Allah. Nggak apa-apa Kak, kalau mau di sini nggak apa-apa, di sini aja. Dengan Anda di sini nih, nafas dia makin ya. Aku izin turun ya Kak. Nanti kalau next time ada itu kita bicara lagi gitu sama teman-teman yang lain. Siap. Iya, istiqomah ya Kakak ya, Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya, beda ya, beda dong. Ngomong Allah itu Masya Allah ya. Aduh, Masya Allah. Berpikir kritis dan apa yang disampaikan semua itu ada datanya, nggak ngehalu. Gimana Bang Henry? Halo Bang Henry. Ya Kak, yang saya berapa tadi Kak? Lanjut. Udah dibaca tadi. Udah dibaca. Ya saya 4521. Saya 4521. Makanya nggak usah aneh gitu loh. Gini ya, saya itu mau mendiskusikan Bible tentang A, tentang B, tentang C, tentang D. Tapi saya tuh juga harus tahu gitu loh, ini mirroringnya gimana? Apakah di Islam juga seperti itu? Gitu loh. Apakah di Islam juga ada? Itu. Jadi kalian yang Kristen-Kristen juga kalau mau berani-beraninya mengkorek tentang Islam, bertanya tentang Al-Quran, minimal tuh udah ngaca dulu gitu loh. Kayak kita kan mau pergi kan ngaca dulu sebelum kita pergi gitu loh. Oke, silakan Kak Henry. Gimana? Oke. Saya sudah membacanya. Terus nggak jadi, nggak ada di Bible. Kok nggak jadi Bible Kak? Itu Enggak, dituliskan kan tadi kan abang bilang nggak ada di dalam Alkitab, kata abang gitu. Ternyata ada. Terus gimana? Nggak jadi, nggak ada. Kok nggak jadi nggak ada Kak? Ada, berarti ada. Nggak jadi nggak ada, apa tetap nggak ada? Tidak ada Allah selain aku kan gitu. Iya. Ada terusannya. Kamu bilang di Bible nggak ada, kamu bilang di Alkitab nggak ada. Yang terusannya apa? Yang adil. Bukan berarti nggak ada Allah lain selain Dia. Ini ya, aku mau bukain data ya. Aku mau bukain data ya. Aku mau bukain data ya. Aku mau buka data. Ini dari tadi aku nggak buka data kan. Ini sekarang aku mau buka. Oke, kita lihat ya. Ini tadi dia ini bilang katanya kalau di Al-Quran, di Islam itu mengatakan tiada Tuhan selain aku, tiada Tuhan selain aku. Kalau di Bible katanya nggak ada. Ya, katanya nggak ada gitu loh ya. Padahal apa nih katanya? Beritahukanlah, ini saya baca ya. Ya saya 4521. Beritahukanlah yang kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Udah kayak gini langsung, ini kan begini, ini kan begitu. Nggak jadi nggak ada. Iya, nggak jadi nggak ada. Ada loh ini, justru dipertegas lagi loh. Iya, gini Kak ya. Tidak saya pahaminya ada kayak gini. yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Boleh saya tanggapi Kak? Jangan. Boleh lah, masa nggak boleh? Ya, saya itu kan Kak. Tidak ada Allah. Jadi Kak, saya memahami itu kayak gini Kak. Jadi tidak ada Allah selain Allah ini yang jadi juru selamat, yang adil, itu tidak ada. Tapi yang saya katakan, apakah ada Allah lain selain Dia? Ya ada, tapi tidak adil. Dia tidak Allah, bukan Allah juru selamat, kayak gitu Kak.
Hello, tadi katanya narasinya, kalau di Bible katanya nggak ada. Hello, tiba-tiba mendadak amnesia. Saya heran deh, kenapa ya orang-orang Kristen ini berdiskusi nih, saya heran. Zamannya Yesus turun, itu mujizat terjadi. Orang yang tidak bisa melihat, akhirnya bisa melihat. Orang yang lumpuh akhirnya bisa jalan. Ini abang yang tadinya ingatannya ya bisa bicara dengan lancar, tiba-tiba langsung mendadak jadi lupa, jadi amnesia. Yang tadinya bisa baca tiba-tiba jadi nggak bisa baca. Tadi katanya nggak ada, ternyata ini ada di Bible. Ada-ada aja bang ini. Ini setanggapi kan? Apanya lagi mau ditanggapin? Saya nggak mau lari-lari ke sana sini. Sebentar, saya nggak mau lari ke sana sini dulu. Kita selesaikan dulu aja tadi di saat yang abang menantang mana ini Yesus ini, kita yang ngikut atau abang yang ngikut. Saya pengen diselesain di situ dulu poinnya karena tadi belum sampai selesai ya. Belum sampai selesai. Dan tadi abang pun ternyata mengatakan mengenai gereja pun di atas batu karang inilah. Nah, di atas batu karang inilah, tapi ternyata nggak ada bukti gereja peninggalan Yesus. Tidak ada. Abang sendiri bilang nggak ada gerejanya. Mau abang bilang di dalam diri kita kayak di ini kita kayak itu kita kayak itu mah terserah abang aja. Kita berdasarkan yang jelas-jelas aja lah. Tadi kita nanya mengenai ibadah kalian berangkat ke gereja. Kami orang Islam berangkat ke masjid. Ternyata masjid memang ada peninggalan Nabi Muhammad. Kami mengikuti, dan cara ibadah kami mengikuti para nabi beribadah. Dan tadi saya pun tiba-tiba teringat lagi nih statement abang yang belum saya bantah ya. Tadi abang sempat mengatakan Islam itu ada abad ke-7, betul ya? Tadi abang mengatakan itu ya. Nah, inilah dulu pun saya pernah berpikir seperti abang semasa waktu saya masih kafir bang. Dulu saya kira Islam itu anak bungsu. Banyak orang sering bilang gitu ya, si bungsu ya. Karena terlihat ini terakhir datangnya. Padahal bukan bang. Bukan. Kalau Nabi Muhammad datang terakhir di abad ke-7 itu betul. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40 bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Betul. Karena nabi terakhir, jadi memang datangnya terakhir. Nggak mungkin dong nabi terakhir datangnya duluan. Nabi terakhir berarti datangnya terakhir, penutup. Jadi abad ke-7 baru dia datang. Tapi apakah Islam itu baru ada saat abad ke-7? Enggak. Islam sudah ada sejak dulu bang. Semua nabi itu mengajarkan tentang Islam. Mereka semua muslim bang. Abang jangan ketawa, saya punya data. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau ketawa, nggak apa-apa, jangan ditahan bang, nanti kentut lagi kalau abang tahan. Sebentar, saya mau buktikan pakai data, karena saya bicara pakai data. Sebentar, enggak, saya nggak mau bicara asal bacot, tapi saya nggak punya data gitu loh bang. Ya. Nah, di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah itu mengatakan, kami telah mewasiatkan kepadamu tentang agama yang telah diturunkan kepada siapa? Kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, ya kan? Tegakkanlah agama demi jalan yang lurus, kan begitu. Jangan sampai berpecah belah. Agama, ini agamanya ternyata sudah diwasiatkan sudah dari zaman para nabi, sudah dari zaman terdahulu bang. Makanya para nabi pun mengaku bahwa mereka itu adalah muslim. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-67. Ya, mereka bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi kami adalah seorang muslim. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang menyembah Allah. Kemudian Nabi Nuh di dalam surat Yunus ayat 72. Nabi Nuh juga ada seorang muslim yang menyembah kepada Allah, dia berserah diri kepada Allah. Nabi Musa di dalam surat Yunus ayat 84, Nabi Musa pun juga adalah seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah dan dia menyembah kepada Allah. Terus Nabi, langsung aja lah ke Nabi Isa ya, Nabi Isa di dalam Ali Imran ayat yang ke-52. Abang tahu pengikut-pengikut Nabi Isa, Hawariyun, itu saja mengatakan dengan tegas bahwa dirinya itu adalah orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, mereka menyembah kepada Allah.
Jadi bang, kami nggak kaget. Kalau orang-orang kafir pada bertanya, kamu ini kenapa sih agama terakhir aja Islam abad ke-7? Enggak. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-135, jawaban kami adalah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Katakanlah bahwa kami mengikuti agama Ibrahim. Nabi Muhammad Muslim, Nabi Muhammad agamanya Islam. Ya Nabi Ibrahim pun juga begitu, karena kami mengikuti agama Ibrahim. Nah, saya tanya ke abang nih tadi yang kayaknya sok yes paling duluan. Coba sih bang, ya. Kalau Yesus aja ya, saya tahu Yesus juga nggak pernah menyebut dirinya adalah Kristen. Atau membawa Kristen, atau meninggalkan Kristen. Nggak pernah ada datanya. Ya sudah, coba deh kita kembali ke yang lama, yang abang tadi paling yes katanya ada nubuatan Yesus di perjanjian lama. Di mana datanya satu nabi aja yang beragama Kristen di perjanjian lama, ada nggak? Boleh saya tanggapi kak? Boleh, silakan. Begini kak ya. Kenapa tadi saya mau ketawa kak? Gini. Kok malah Simpelnya itu? saya langsung- Nggak perlu. Kamu mau ketawa nggak apa-apa, saya nggak nanya ini tuh. Bentar, Kak. Di Bentar, mana Kak, gini, Kak. datanya satu nabi aja yang beragama Kristen? Saya nggak perlu kamu mau ketawa, mau kamu nangis, mau kamu salto, mah terserah kamu bang. Nggak Gini, Kak, ya. ngurus saya. Gini kak, bentar kak ya, bentar, gini. Saya sudah sering mendengar tentang itu. Semua nabi itu adalah agama Islam. Oke, silahkan. Itu tidak apa-apa kakakku. Dan kakak menjelaskan tentang apa segala macam tadi keagamaan kakak sesuai dengan Al-Quran. Itu saya tidak membantah itu. Oke, Ya saya tidak udah. akan masuk ke situ. Ya udah kalau nggak bantah ya udah. Enggak, maksud saya gini kak. Kenapa tadi saya mengambil Islam datang di abad ke-7? Itu bukan saya mau mengambil poinnya tentang kalian anak bungsu, kami anak sulung. Poinnya bukan di situ kakakku. Poinnya saya mengangkat itu karena Anda mengatakan ajaran kalian itu adalah ajaran Yesus itu sendiri. Oke, sedangkan sepemahaman saya sebagai seorang Katolik kakakku, ajaran Yesus itu diturunkan kepada rasul-rasulnya yang 12. Dan yang meneruskan itu sampai sekarang itu adalah ajaran Katolik. Nah, itu makanya saya tadi mengatakan, kalian mengatakan ajaran kalian ajaran Yesus itu sendiri. Saya mengatakan sedangkan Nabi Muhammad itu datang di abad ke-7. Yang diteruskan dia ajaran dari siapa? Ajaran dari para rasul kah? Rasul Yesus itu sendiri? Kalau seperti itu baru bisa dibilang itu ajaran Yesus. Gitu kakakku. Jadi saya bukan mengambil abad ke-7 kedatangan Muhammad, bukan mau mengambil tentang siapa yang duluan, siapa yang belakangan, tapi saya mau mengambil poinnya tentang ajaran Yesus itu. Ya, Ajaran sudah Yesus yang dijawab, meneruskan loh, Kang. para rasul. Sudah dijawab. Bang, jangankan Yesus ya, jangankan Nabi Isa ya. Tadi sudah saya jawab di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13, itu dalil pertama yang saya pakai. Di dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat yang ke-13, bahwa kami ini adalah orang-orang yang telah diisyaratkan tentang agama apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, kepada Nuh, kepada Musa, dan kepada Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad ini meneruskan ya agama yang sudah disyariatkan kepada nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa, abangku. Jadi abang, gak usah heran, kok kami mengikuti ajaran Nabi Isa, kok ya Nabi Muhammad meneruskan ajaran Nabi Isa? Iya, Nabi Muhammad meneruskan ajaran para nabi. Karena Allah sendiri pun yang mengatakan jangan berpecah belah di antara kalian tentang agama yang telah diturunkan kepada nabi, yang telah disyariatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Begitu abangku ya. Jadi abang kalau bilang, benarkah Nabi Muhammad ini yang terakhir ini mengikuti ajaran Yesus, ajaran Isa begitu ya? Ya iya, kami mengikuti itu, kami meneruskan karena Nabi Muhammad meneruskan ajaran para nabi. Nah, terus kenapa sih kami kok nggak 100% nih mengikuti apa yang disebut-sebut Yesus kayak tadi nih contohnya. Yesus pakai kitab Taurat. Yesus ya kan, Yesus pakai kitab Taurat kan, Nabi Isa pun juga begitu kan, Nabi Isa kan pakai Taurat. Kemudian kenapa kami kok gak mengikuti puasanya Nabi Isa sebagaimana dia berpuasa seperti Musa pun berpuasa 40 hari,
Kenapa kami nggak begitu? Ya jelas aja dong abangku. Karena di dalam Al-Quran aja sudah jelas di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel, bukan kepada kami yang Bani Indonesia yang hidungnya kecil-kecil minimalis kayak begini. Bukan abangku ya. Jadi memang Nabi Isa itu hanya diutus dengan syariat-syariatnya itu hanya kepada kaumnya, kepada Bani Israel ya abang. Nah setelah kaumnya Nabi Isa ini ditutup dengan adanya Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup, kami mengikuti semua yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad. Tetapi tetap pada hakikatnya agamanya sama. Semua nabi beragama Islam, mereka Muslim. Jadi agama saya sama dengan agamanya Nabi Ibrahim, agama saya sama dengan agamanya Nabi Isa, sama abangku. Nah, terus kalau abang tadi juga bilang nih, kami ngikuti Yesus kok, padahal pada prakteknya juga apa yang dibuktikan nggak ada gitu ya. Kalau abang pun ngotot, sebenarnya gimana abang mau ngikutin gitu loh. Karena yang namanya Bible ya, itu juga sudah jelas kan bang, yang mengenai pengikut pengikut Yesus ya. Yesus aja itu hanya diutus kepada Bani Israel. Di dalam Matius 10 tadi udah jelas. Nah jadi nggak ada bang, kalau abang mau sok-sokan abang bilang, oh ini gimana ya, Yesus memang terakhir, Yesus memang duluan, saya tidak mengklaim paling dulu. Ya tapi mana, coba bisa buktikan nggak satu aja nabi yang mengajarkan bahwa agamanya itu Kristen? Ada nggak bang? Ada nggak? Kalau Islam jelas Nabi Muhammad meneruskan ajaran para nabi, termasuk Nabi Isa atau Yesus tadi abang bilang. Oke kak, tanggapan saya seperti ini kak. Tanggapan saya seperti ini. Kalau kakak mengatakan Nabi Muhammad meneruskan ajaran para nabi sebelumnya, oke. Pertanyaan saya sederhana seperti ini kak. Di dalam ajaran Islam, saya mau bertanya seperti ini, sederhananya seperti, mana Tauratnya kak? Mana kitab para nabinya? Mana kitab Injilnya? Dah. Oke, karena abang memang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi, di mana buktikan satu aja nabi yang beragama Kristen, oke lah, karena memang nggak pernah akan ada datanya sampai kiamat pun, sampai Yesus turun yang kedua kalinya tidak pernah ada nabi di perjanjian lama yang beragama Kristen. Jadi saya tahu abang langsung skip itu, nggak bisa menjawab ya. Oke, saya menjawab mengenai pertanyaan abang. Bentar kak, Kenapa? biar saya jawab, biar saya tanggapi. Oh ada jawabannya, ada nama nabinya, silakan pakai data. Ini kak, kenapa saya mengatakan seperti itu? Kenapa saya bertanya seperti itu? Mana tahu? Saya nggak nanya kenapa kamu nanya, aku bisa jawab kok pertanyaanmu. Saya nggak nanya kenapa kamu bertanya. Maksud saya gini kak, di mana di dalam hukum Taurat dikatakan Ibrahim adalah Islam? Diam dulu bang, nggak diam dulu. Abang nggak ke situ, Tadi kita nggak lagi bahas itu bang, ya. Kita selesaikan bang, abang jangan kejang-kejang di sini. Abang jangan kejang-kejang. Enggak, tadi kan abang kan tadi udah saya ini loh, saya terima loh bang. Di saat abang tidak bisa menunjukkan satu aja nama nabi di perjanjian lama yang beragama Kristen, saya hargai itu karena memang nggak pernah ada datanya. Nggak pernah adanya Musa Kristen gitu ya, Abraham Kristen nggak pernah nggak ada gitu. Jangan mimpi gitu ya, jangan halu gitu, nggak pernah ada. Ya sudah kalau nggak ada, oke. Saya akan menjawab pertanyaan Anda tadi, ya. Di manakah Taurat yang asli? Di manakah Injil yang asli? Ya. Baik, saya jawab berdasarkan Al-Quran dan juga Bible, bang. Mulai tahan, jangan kepanasan. Saya jawab berdasarkan Al-Quran dan juga Bible. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-75 ya, itu sangat jelas Allah mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah diubah-ubah. Sudah diubah-ubah. Ya. Dan kenapa sih kami tidak perlu mencari lagi mana kitab Taurat yang asli, mana kitab Injil yang asli, ya kan? Buat apa? Allah sudah ngasih tahu, itu sudah dirubah, sudah tidak asli lagi. Kemudian untuk apa kami memakai itu? Sedangkan kitabnya Taurat itu hanya untuk kepada kaumnya Nabi Musa, kepada kaumnya Nabi Isa. Untuk apa kami mencarinya lagi? Udahlah dirubah dan itu bukan untuk saya.
Sedangkan saya ini diturunkan kitab Al-Quran, itu yang harus saya pakai. Gak perlu karena itu sudah diubah-ubah. Ya Bang ya. Dan sebagaimana kalau Abang ini juga mengotot ya untuk menemukan Taurat dan Injil yang asli ya. Kalau di Islam kami tidak perlu pusing ya, karena kami sudah punya kitab yang sempurna yaitu Al-Quran, dan Allah sudah beritahu itu sudah dirubah. Kami nggak mau pusing, nggak perlu, karena kami bukan kaumnya Nabi Musa, kami bukan kaumnya Nabi Isa ya, jadi kami santai. Nah tapi kalau Abang benar-benar ingin mendapatkan Taurat yang asli, Injil yang asli, coba Abang silakan membaca di dalam Yeremia 8 yang ke-8, bahwa apa di situ Tuhan Anda mengatakan pena palsu sudah membuat Taurat itu menjadi bohong. Dan juga di Yeremia 23 yang ke-36 bahwa sabda Tuhan yang kalian pakai itu sudah tidak disebut-sebut lagi, sudah tidak perlu disebutkan lagi, karena itu telah memutarbalikkan perkataan Tuhan. Jadi sudah ada petunjuk di dalam Bible bahwa pena palsu sudah membuatnya menjadi palsu, dan di dalam Bible pun juga sendiri sudah mengatakan itu firman Tuhan itu, sabda Tuhan itu sudah diputarbalikkan, orang-orang sudah memutarbalikkan perkataan Tuhan. Lalu untuk apa lagi dipakai Bang? Nah tapi kalau Abang ngotot ya, silakan Anda tunjukkan yang asli, karena Bible Anda dengan tegas mengatakan itu palsu. Gimana aslinya? Oke. Gini Kak, tanggapan saya gini, saya mau turun bentar lagi ada kerjaan. Tanggapan saya seperti ini Kak. Gak aja mau turun. Udah berapa lama ini kita Kak? Ada kerjaan saya Kak. Gini Kak, maksud saya gini Kak, kenapa saya mempertanyakan itu tadi? Karena gini Kak, saya jujur-jujur saja Kak, saya tidak akan mempertanyakan kalau Kakak mau mengangkat dari Al-Quran. Saya nggak mempertanyakan itu. Kenapa saya menanyakan itu? Di mana kitab Taurat itu, mana kitab para nabi itu, mana kitab Injil itu? Karena saya mau menanyakan di situ Kak, di mana di situ ditulis tentang Islam gitu Kak. Sebenarnya saya menanyakan itu. Jadi gini Kak, tentang Kakak mengatakan Ya tidak udah, ada itu ya udah. agama Bang, Kristen di kitab-kitab. Sebentar, kalau itu kan sudah, kalau mengenai tidak ada Kristen itu sudah close di situ, karena memang tidak ada maksudnya datanya. Ya sudah, kita itu saya jalan gitu loh Bang. Diskusi itu sudah jalan. Jadi jangan tiba-tiba Gini, kita Kak. udah jalan, udah lewat jalan tol, kita udah sampai ke kota yang lain, Abang mau ketinggalan lagi, Abang mau balik lagi ke sana gitu loh Bang. Gak bisa. Ya. Jadi kita nih jalan, Gini, Kak. Abang harus mengimbangi lawan diskusi Bang. Jangan bikin malu Kristen Bang. Kristen malu loh kalau Abang kayak gini nih. Maksud saya gini Kak. Maksud saya gini. Gimana? Karena Kakak mempertanyakan tentang kekristenan di dalam hukum Taurat, di dalam kitab para nabi. Enggak, saya nggak nanya ini tuh, saya nggak nanya ini tuh. Justru di sini saya menantang Anda untuk membuktikan statement Anda sendiri. Anda sendiri tadi yang bertanya kepada saya untuk membuktikan di mana Taurat yang asli, betul? Sedangkan Allah saya memerintahkan bahwa kitab dahulu sudah dirubah dan kami tidak perlu memakainya lagi. Allah sendiri sudah mengatakan itu untuk menjaga umatnya Nabi Muhammad tidak tersesat, karena kitab-kitab terdahulu sudah diubah di dalam surat Al-Baqarah ayat 75 Bang. Jadi kami nggak perlu nyari-nyari ini tuh Bang. Dan kami tahu Taurat untuk kaumnya Nabi Musa, untuk kaumnya Nabi Isa, sedangkan saya bukan kaumnya mereka, saya kaum Nabi Muhammad pakai Al-Quran. Nah sedangkan Abang sendiri tadi kan yang bilang mana aslinya, sedangkan yang mengatakan Taurat itu palsu itu adalah Bible Abang sendiri di dalam Yeremia. Sekarang Abang buktikan gimana aslinya. Mana aslinya? Karena Tuhan Anda sendiri yang mengatakan bahwa Taurat sudah dipalsukan. Mana aslinya Bang? Gini Kak. Kitab Yeremia itu bisa kita gini Kak. Kebetulan saya mau turun. Gini Kak. Yang saya mau katakan seperti ini. Kita kan berbicara tentang kekristenan tadi. Nah, Enggak, di mana aslinya? Kita berbicara di mana aslinya? kalau berbicara tentang aslinya Kak, saya mengimani hukum Taurat itu ada di dalam Alkitab, tentang Injil itu ada di dalam Alkitab. Itu saya mengimani itu Kak. Berarti Anda mengimani yang palsu? Terkait dengan Anda mengatakan itu palsu, saya Bukan saya yang ngatain, Tuhan Anda sendiri di dalam Yeremia 8 yang ke-8 sama Yeremia 23:36. Kok saya itu? Kok Tuhanmu dewe sih ngomong, kok iso aku ilo gak aja ini. Ya lu kan dasku rek, emangnya Gini aku aja, Kak, kapan ya? jadi Tuhanmu Bang? Itu Tuhanmu sendiri yang berfirman di dalam kitabmu. Enggak gini Kak. Terkait dengan Yeremia
Dan apa tadi itu yang saya lagi itu apa tadi itu yang tentang apa itu tadi Apa lagi? ayo, Saya ikutin- apa ayo panik ayo. Awal. Tentang apa ayo, abangnya lupa. Saya ikutin kakak aja. Nggak usah ngikutin saya. Kita ngikutin yang arah diskusinya aja, nggak usah ngikutin saya. Jangan, nanti kamu ikut saya mualaf. Jangan. Mualaf itu jangan bang, buat orang-orang berakal bang. Jangan. Maksud saya biar Gimana, kita Bang? kapan-kapan live, biar kita kapan-kapan live lagi. Kebetulan saya ada kerjaan Oh. kak. Mohon maaf sekali kak ya. Abang kerja apa bang? Abang kerja apa bang? Ada lah pokoknya. Oh adalah pokoknya. Mohon maaf sekali kak ya. Oke, ya abangku. Makasih Jadi, banyak saya- ya bang sudah diskusi. Iya, Jangan saya- nangis. Oh masih mau ngomong. Oh aku dengar udah. Lagi tadi. Gitu kirain mau nangis. Itu juga kita bahas nanti terkait dengan tadi Oke. saya yang mengatakan alhamdulillah. Mungkin bisa kita bahas kenapa saya berani mengatakan hal seperti itu. Jadi saya turun dulu kak ya. Makasih Oh Kak, ya nggak apa-apa. Turun aja bang. Makasih ya bang. Jangan nangis ya. Berat saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku ya. Sulit memang ya, begitu sulit ya. Jadi hati-hatilah ya kalau mau berdiskusi. Tadi sebenarnya dengan Anda ini sudah disclaimer di awal, saya tidak akan bertanya. Oh ini saya respect. Kalau Anda tidak mau bertanya, Anda hanya ingin ditanya, berarti Anda paling enggak udah membatasi diri Anda gitu loh. Anda takut semakin tersakiti. Nah, tapi Anda nekat, kepancing tadi sama si mualaf siapa tadi yang cantik itu. Hafa ya, Kak mualaf Hafa tadi ya. Anda kepancing, akhirnya Anda ikut tanya. Nah, oke, jadi seru kan dua arah kan? Enak. Di sini saya mau mengizinkan kok. Kalau mau tanya silakan. Kita diskusi dua arah boleh. Boleh banget sayang. Mencret kan tapi. Ya, buat saudara-saudaraku tolong dibantu, ini akunku yang namanya Natalie Iriani di sebelah sini. Tolong di follow ya, di follow rek. Follow rek. Oke, sampai gak follow rek. Akun cadangan ya, akun cadangan ya. Di follow ya. Oke, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik. Buat yang lagi nonton di TikTok, di YouTube maupun channel YouTube manapun, jangan lupa ya bantu subscribe juga channel YouTube saya. Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah sekarang lagi live, bisa bantu ya, bantu subscribe, like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Oke, kita naikkan lagi ya. Kalau buat saudara-saudaraku muslim yang mungkin mau ikut diskusi ya, debater-debater muslim lainnya mana ini, biar gantian sama saya kan, boleh kalau mau diskusi ya, guru-guru saya. Oke, kita naikkan lagi. Budi. Assalamualaikum. Yo. Oh, waalaikumsalam. Abang Islam. Katolik. Astagfirullah. Kenapa ya? Kenapa sih kalian ini kok kayak gak punya jati diri aja kalian ya? Kenapa kalian kayak gak punya jati diri aja gitu loh ya, naik-naik. Assalamualaikum, alhamdulillah gitu. Silakan open kamera dulu. Nggak Silakan nampak buka ini kameranya dulu. punya nih. Ya, silakan buka kamera dulu bang. Udah saya undang. Silakan. Mantap, Pak Budiono. Budiono ya. Iya. Oke, silakan Pak. Ini tadi temanya saya Bible awal ini Pak. Temanya agak berat ini. Bapak mau bahas tema apa ini Pak? Silakan. Ikut ya. Saya mau nanya gini. Bunda. Oh mau nanya aja. Oke, Mau silakan. nanya. Kok Nabi Muhammad itu kok sering kawin tuh sebenarnya apa masalahnya? Nabi Muhammad sering menikah gitu ya Bang ya? Bapak ya? Itu pertama. Yang kedua, Oh, banyak kali, gantian dong. Muhammad mengenal Islam. Kita diskusi dua arah dong. Nanti gantian dong. Gantian dong. Ya. Udah ya, saya jawab ya Pak ya. Iya. Iya. Oke. Sebentar. Mengenai Nabi Muhammad.
Pak, kalau Nabi Muhammad sering menikah itu nggak apa-apa sih Pak, karena ya memang pernikahan Nabi Muhammad pun semua itu bukan didasari oleh nafsu, bukan, tapi semua yang Nabi Muhammad lakukan itu atas perintah Allah, gitu Pak. Kenapa nanya kenapa kok sering? Iya, dia sering menikah nggak masalah, karena Nabi Muhammad menikah itu ya namanya manusia ya Pak ya, manusia dan dia laki-laki menikah itu wajar. Wajar Pak. Nah, yang saya heran itu Pak, kenapa sih Paulus ini kan diimani orang Kristen dia rasul ya Pak ya? Rasul Paulus ya. Dia itu kok kelihatannya nggak pernah menikah, tapi kok dia hamil Pak? Dia bersalin loh Pak. Itu ada Pak di dalam Galatia 4:19 Pak. Ini saya heran, Paulus ini nggak nikah dan dia katanya laki-laki, kok dia bisa bersalin? Kok hamil? Siapa yang berani-beraninya menghamili Paulus Pak? Di dalam Galatia 4:19 Pak. Ya, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini apakah salah satu mujizat Paulus? Paulus ini bisa melahirkan gitu Pak? Siapa yang menghamili Paulus Pak? Mungkin Injil ibu, mungkin Injil orang Islam, yang Injilnya Barnabas itu mungkin itu. Oh silakan Bapak baca di dalam Galatia 4:19 Pak. Bapak punya Bible yang katanya si paling Injil asli? Oh nggak punya. Saya bukakan ya, saya bukakan di sini. Bentar, saya bukain ya. Oke ya Mbak ya, ini datanya Pak di dalam Galatia 4:19 ya. Ini kita lihat ya, nih kata Paulus nih, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini siapa yang berani-beraninya bikin Paulus ini sampai sakit melahirkan nih, sakit bersalin ini siapa ini? Siapa yang berani-beraninya nih menghamili Paulus ini Pak? Aduh saya heran nih Pak. Gimana ini Pak? Saya heran ini Pak, gimana nih Pak? Siapa yang berani-berani menghamili Paulus? Katanya nggak pernah kawin, nggak pernah nikah gitu. Apalagi tadi Bapak ngomongnya kawin gitu Pak ya, kayak binatang aja kawin Bapak. Memang sih kawinilah seorang perempuan sendal, peranakanlah anak sendal. Memang bahasanya gitu sih memang di Kristen ya. Ya ini Paulusnya dikawini, siapa yang kawin mak? Aduh kawin mak. Siapa yang ngawini Paulus ini sampai dia melahirkan gini? Kasihan sekali nih, siapa nih pelakunya ini? Ini Paulus ini padahal om-om botak saya lihat. Kok bisa-bisanya sih dia bersalin ini, gimana ini Pak? Aku kan jadi takut. Gimana Pak? Ya, kalau mereka itu menulis siapa yang ngamini? Ya siapa loh Bisa, Pak? Siapa bisa itu ada Pak? di situ. Iya itu di kitabnya Bapak. Tidak ada. Oh enggak ada, yondasmu itu Nggak gak ono ada. Pak. Ada itu Pak. Enggak ono. Oh enggak ono. Teman-teman Kristen sendiri bisa dilihat ya. Ini akunnya Pak Budiono ya. Bisa dilihat profilnya ya. Dia mengatakan bahwa Galatia itu bukanlah firman yang ada di dalam Bible-nya ya. Dia bilang ini katanya tadi palsu, kata dia, palsu. Katanya Galatia 4:19 itu palsu. Jangan dipakai ya. Galatia 4:19 itu buat Kristen-Kristen dengerin ya di sini nih. Dia bilang itu palsu katanya. Dia bilang nggak ada di dalam Bible-nya ya. Nah, parah juga ya, memang ngeri ya. Untung saya sudah bukan Kristen lagi. Untung udah nggak Kristen lagi saya. Ternyata ada yang palsu ternyata ya. Aduh, ngeri juga ya. Bisa-bisanya ya disusup-susupi ya. Pakai bilang-bilang Paulus hamil lagi. Sainganlah dengan Nabi Muhammad Paulus itu kalau gitu. Dah, tua bangkotan ya, masuk liang kubur sana kau. Gak ada ilmu. Gak usah jadi binatang lah di sini. Ini komal manusia, bukan komal binatang. Aku tahu niat kau tadi tanya kan, omong hujat, aku tahu. Makanya nggak kubiarkan kau lama-lama di sini. Kubiarkan kau sakit hati terus kuturunkan kau. Nggak usah kocak gitu loh. Konyol kamu tuh. Oke, saya naikin lagi yang lain ya. Oke, sampah selanjutnya. Kok nggak muncul? Kristen-Kristen silahkan naik, ajukan permintaan ya.
Kalau nggak punya data, minimal punya malu. Ya. Walaupun dosa-dosa kalian sudah ditebus, kalian bebas menghujat. Kalian bebas memfitnah karena dosa kalian sudah ditebus. Ya minimal kalau naik punya malu. Karena kalau berbicara tanpa data itu bikin malu. Ya kan? Oke, kita naikin lagi yang lain ya. Apakah ada makhluk-makhluk yang mau naik? Mana? Halo, Cili. Halo, Cili. Halo, Kak, nampak nih gambarnya. Nampak gambarnya, cili-cili, nampak gambarnya, cili-cili. Agama apa? Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Ya, Muslim. Tadi Iya, mau naik silakan, tadi, Bapak. tadi minta naik tadi waktu ada Kristen tadi, yang Katolik tadi, minta naik saya tuh tadi. Tapi udahlah. Lanjut aja, Bunda. Oke. Lanjut. Ya. Mainkan, mana mainan saya, Bapak? Saya juga cari mainan ini, Pak. Belum nemu lagi, Pak. Oke, Pak. Izin menurunkan ya, Pak ya. Yuk. Iya, makasih banyak, Bapak. Oke, kita mainkan ya. Kita cari mainan-mainan lagi yang baru ya. Kita goyangkan meja-meja ya. Jangan dibolak-balikin meja-meja pedagang. Jangan, nggak boleh, nggak boleh. Meja sendiri aja dibolak-balikin. Jangan meja pedagang. Kasihan orang pedagang di acak-acakin. Au, au. Ya. Padahal enak lah ya, kalau orang-orang sebenarnya Kristen-Kristen tuh kalau mau naik di Muslim tuh enak loh kalian tuh. Kalian tuh diizinkan bertanya gitu loh, silahkan bertanya. Enak kan? Enak lah. Ya kita naikkan yang lain. Rank. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana? Itu saya cuman Mas, apa? Cuma yang anu. namanya Lina penghujat itu naikin itu. Oh itu. Itu aja ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Lina Linu itu nggak minta naik ya. Aku Si Lina Linu nggak minta naik. Nggak minta naik dia. Gimana dong? Si Lina Linu. Jambak, gimana Jambak? Tunggu ya, aku mau cuplik dulu ini buat di YouTube ini. Yang di YouTube ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang di YouTube, Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Sehat selalu ya saudara-saudaraku ya. Ini kena pembatasan lagi, ini kena pembatasan lagi nih. Apa? Saya kena pembatasan ya? Kita lihat dulu. Oke, lagi nggak ada OTN juga ya. Kena pembatasan. Ya buat Kristen si Lina Linu naik aja Lina Linu, jangan Linu aja di bawah kejang-kejang kepanasan. Buat yang Kristen silakan naik, ajukan permintaan. Kalau takut ditanya ngomong aja jujur apa adanya. Aku takut ditanya, aku takut. Jangan ditanya. Ayo, gak ada yang berani naik. Gak ada. Gimana ada Oten? Kita berburu Oten di mana ini? Soalnya kayaknya komal saya ini sudah kena pembatasan lagi ini loh. Tapi masih bisa minta naik ya kan? Masih bisa ya minta naik ya? Coba sih aku tes pakai akunku yang lainnya, bisa naik gak ya?
Loh, nggak bisa ya? Nggak bisa minta naik ya ini ya? Coba ada yang bisa ngetes nggak? Cek, bisa minta permintaan nggak? Ada, bisa ya? Oh bisa, oke, kalau bisa, oke kalau bisa. Makasih ya yang udah ngecek bisa ya. Yang muslim minta turun aja kalau gitu ya. Ini biar saya naikin yang Kristen ya. Ayo, yang pinter-pinter naik, Kristen yang pinter naik. Yang Kristen silakan naik. Lagi sibuk apa ya Oten ya? KM Garuda Jaya. KM. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Assalamualaikum. Muslim ya? Ya. Waalaikumsalam Bang. Muslim ya Bang? Muslim, Pak. Oh iya. Tadi ngetes bisa naik gitu ya Bang ya? Muslim. Ada mau disampaikan Bang? Iya. Ayo, enggak ada. Cuman nyimak di bawah aja. Oke, makasih banyak Abang. Sehat selalu ya. Oke. Yang muslim permintaannya ditarik lagi ya. Jangan minta naik dulu ya yang muslim ya. Biar yang Kristen aja yang saya naikin ya. Kita tunggu ya. Mana lagi? Yang selanjutnya. Makasih ya saudara-saudaraku yang sudah bantu tadi bisa permintaan gitu ya. Soalnya aku tadi bingung HP ku ini berarti ya. Apa harus di-update kayaknya ini ya. Tali bule. Assalamualaikum, Kak. Itu tadi Iya, waalaikumsalam. yang ngetes saya itu tadi, Kak. Oke, makasih ya. Alhamdulillah masih bisa dinaikkan. Oke, Diatur makasih ini aja, banyak ya. Iya. Assalamualaikum Bang Tali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya. Hiburan selanjutnya. Mana hiburan selanjutnya ya? Hiburan selanjutnya. Kita masih punya waktu ya. Kita untuk mencari hiburan. Marilah Oten. Marilah naik ke sini kita diskusi. Tapi jangan memuaskan birahi hingga pagi hari. Jangan. Hiburan selanjutnya mana ini? Mainanku mana? Jadi kita naikin lagi yang lainnya ya. Apakah ada yang mau naik? Kafir naik, Kak Solihin Ahmad, jujur banget, kafir naik ya, kafir naik bir. Pak Ruslan. Pak Ruslan, aku pencet Bapak. Turunin deh, ya. Superman, kena Superman Kak. Superman munggah. Pasti sempaknya merah. Superman, halo Superman.
Pencet kayaknya ya. Oke, kita naikin lagi ya yang lainnya. Di mana ada Oten? Di mana ada Oten? Kita berburu di tempat lain kalau ada Oten di tempat lain. Kayaknya Oten ini sudah babak belur, kayaknya sudah ketakutan kayaknya ya. Di mana ada Oten? Di mana ada Oten? Di mana? Iya, lari terbirit-birit. Terbirit, iya, nggak seru, nggak ada Oten naik. Kita butuh hiburan ya kan? Kita butuh hiburan ini. Nggak ada Oten juga. Oh ya udah deh, kita geser aja kalau nggak ada Oten ya. Kita geser. Ntar nih, naikin satu nih, kita coba cek nih. Kalau nggak ada Oten kita geser aja. Saya Oten. Oke, Anda Kristen silakan open cam-nya dulu. Ya, baru juga mulai, belum bisa dong, Mbak. Oh ya udah, kalau belum bisa turun aja ya, nggak usah. Gitu cerita lu lah. Akun-akunmu yang nggak punya temen kamu, kasihan nggak punya temen. Kalau mau open cam itu syaratnya minimal 1000 ya followernya ya. Dulu pengikut Yesus, murid Yesus berapa dulu? 12 ya? 12. Kalau aku ini nggak ada sangkut pautnya sih sama itu ya, tapi kalau aku ya alhamdulillah sih ya bisa open cam ya. Kalau cuma 12 open cam pun nggak mampu ya. Oke deh, kalau gitu kita geser aja ya, kita geser room aja ya. Buat teman-teman yang di YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah, kita geser room dulu karena kita mau nyari Oten ya. Oke, buat yang di TikTok maupun channel YouTube ya. Oh ya, yang di YouTube masih lanjut, cuma aku geser room. Bentar, yang di TikTok sebentar lagi seakhir ini. Oke deh, kalau gitu ya, aku izin pamit dulu ya. Buat saudara-saudaraku yang di TikTok, saya izin pamit dulu. Makasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.